Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Vestati Amanda Widya Putri dengan NIM 81114222088. Saya dari Rombel 2, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indah Sri Utami SHMH dan Ibu Sofia Konitatin Abidah SHMH. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan-perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata korupsi mengacu pada sesuatu yang ilegal atau tindak yang tidak bermoral. Namun, di sejumlah tempat, tindakan yang secara teknis ilegal ini dianggap sebagai sesuatu yang bermoral. Dalam perspektif budaya hukum, korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik, itu dari kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak asasi masyarakat dan negara dalam skala besar. Kasus korupsi diibaratkan seperti penyakit menular yang ganas menjalar ke seluruh elemen kehidupan, dari kalangan atas sampai kalangan terbawah. Untuk itu, korupsi perlu dihindari dan diwaspadai dimulai dengan pencegahan diri dari tindakan korupsi. Karena itu, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes yang mempengaruhi semua tatanan masyarakat dan ekonomi dalam segala tingkatan. Tindak pidana korupsi memiliki 7 jenis korupsi, antara lain yaitu korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta terjadinya gratifikasi. Gratifikasi dapat didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan hadiah, suap, atau fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Praktik ini dapat merusak integritas dan profesionalisme, terutama di sektor publik. Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor sejak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ketentuan 1, yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagai tersebut di atas adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Bahkan, saking dekatnya sampai-sampai banyak dari kita yang tidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Gratifikasi dapat disebut sebagai akar dari korupsi karena pemberian gratifikasi berpotensi memiliki tujuan terselubung untuk menarik perhatian, tanam budi atau simpati yang bisa mendorong seseorang berlaku tidak objektif atau profesional. Gratifikasi juga berdampak pada masyarakat atau negara karena gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo dihukum pidana penjara selama 14 tahun. Rafael yang pernah bekerja 30 tahun lebih itu dinyatakan majelis hakim terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil korupsi. Hakim menyatakan Rafael Alun melanggar pasal 12B Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1A dan C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perjalanan kasus Rafael Alun Trisambodo pada tanggal 30 Agustus 2023, Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Berdasarkan syarat dakwaan jaksa KPK, modus gratifikasi diterimanya melalui sejumlah perusahaan atas nama istri Rafael yang berinisial EMT. Dalam menjalankan tugas sebagai pejabat di kantor pajak, Rafael bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapat keuntungan dari pemeriksa para wajib pajak. Rafael juga didakwa melakukan kejahatan pencucian uang. Kedua saksi ini dilakukan dalam kurun waktu 2003 sampai 2010 dan 2011 sampai 2023. 3 April 2023, Rafael Alun Trisambodo ditahan KPK atas dugaan masalah perpajakan. Sebagai bukti awal, penyidik menemukan bukti uang gratifikasi yang diterima Rafael sebesar 1,3 miliar rupiah melalui PT Ame. Pada tanggal 20 Maret 2023, Rafael ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Menurut KPK, Rafael Alun diduga menerima gratifikasi selama 12 bulan terakhir. Lalu pada 8 Maret 2023, Rafael Alun Trisambodo resmi dipecat dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 2. Namun sebelumnya, pada 24 Februari, pernyataan Rafael telah dicopot dari jabatannya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pihak Dirjen Pajak menemukan sebagian harta yang dilaporkan Rafael di LHKPN belum didukung dengan bukti otentik kepemilikan. Pada saat yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan aliran dana puluhan rekening terkait Rafael dengan nilai ratusan miliar. Janggalan harta Rafael Alun sebelumnya dalam pemeriksaan LHKPN Rafael, KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyamaran harta kekayaan temuan itu, diantaranya pertama, mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandi Satrio atas nama orang lain yang tinggal di sebuah gang di Bilangan, Jakarta Selatan. Kedua, Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi Satrio diketahui tanpa surat resmi. Yang ketiga, rumah besar di Manado atas nama istri Rafael hanya dikenakan pajak senilai Rp326.000. Keempat, KPK pernah menerima laporan kejanggalan harta Rafael pada tahun 2012. Rafael masuk ke dalam pejabat daftar merah risiko tinggi harta bermasalah di Kementerian Keuangan. Menurut Suparman, dakwaan jaksa penuntut umum dapat dibuktikan melalui pemberian gratifikasi kepada PT Arta Mega Eka Dana atau PT Arme sejumlah 10,7 miliar rupiah. Gratifikasi tersebut diterima Rafael bersama istrinya yang bernama Ernie Meike Torondek. Secara bertahap, sejak 15 Mei 2002 sampai dengan Maret 2006, Rafael juga disebut memperoleh penerimaan lain berkaitan dengan jabatannya sebesar 47,7 miliar rupiah, serta uang asing 2.098 juta dolar Singapura, 937.900 dolar Amerika Serikat, dan 9.800 euro. Jika dikonversikan dalam rupiah, penerimaan Rafael sebesar 39,21 miliar rupiah. Total penerimaan rupiah dan mata uang asing Rafael sejak menjabat sebagai pemeriksaan pajak 2001 hingga Kepala Bagian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan pada 2023 disebut majelis hakim sebesar 97 miliar rupiah. Hakim mengungkapkan pada 2003 sampai 2010 Rafael menyamarkan uangnya ke penyedia jasa keuangan serta membelanjakan uangnya yang diduga hasil korupsi, gratifikasi dan pencucian uang.
Rafael juga diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk menempatkan modal usaha di PT Statika Kensa Prima Citra atau PT SKPC, serta membeli ruko di Jakarta dan mobil. Ia juga menggunakan untuk membeli tanah dan bangunan di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Manado, Sulawesi Utara, serta Sleman, Yogyakarta. Dalam putusan sidang banding pada 14 Maret lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menguatkan mayoritas hukuman Rafael Alun, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu, tetap dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Vonis 14 tahun penjara untuk tetap berlaku. Juga terdapat denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti senilai 10,79 miliar rupiah, subsidi 3 tahun penjara. Kasus Rafael Alun adalah sebuah peringatan keras bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Namun dengan komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat dan langkah-langkah pencegahan yang efektif, ada harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi. Perjuangan ini tidak mudah, tetapi dengan kerjasama dan tekad yang kuat, perubahan positif dapat tercapai. Terima kasih sudah menonton video pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.